Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Oke. Ya, mohon maaf ini saya mundur 30 menit, tapi semoga selesainya juga nggak usah mundur ya. Kalau bisa selesainya juga maju 30 menit ya. Oke, terkait tugas yang minggu lalu, baru saya post tempat pengumpulannya tadi. Silakan yang belum mengumpulkan, boleh segera dikumpulkan saja. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait tugasnya? Yang berhasil mendapatkan kalimat yang bisa dibaca, berapa kelompoknya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau dari kelompok saya sendiri kan ya, Pak, itu kan udah nyari kan ya, Pak. Tapi itu teks yang dari peluangnya itu kayak gimana ya? Kayak agak ada yang kurang cocok gitu, Pak. Karena pas ada yang beberapa kali dicari inverse-nya itu nggak ketemu gitu, Pak. Nggak ketemu. Itu karena saya mikir apa mungkin karena ini dia apa ya, ber-FPB sama Ya. sama 26 jadi nggak bisa gitu. Jadi saya skip gitu ya kan, yang ber-FPB dengan 26 misalkan kayak berapa 2 sama 13 gitu. Dan juga 26 gitu. Nah, jadi saya skip gitu terus akhirnya ketemu dengan apa namanya? Kalau di saya itu kuncinya dapatnya ada di 25 gitu. Dapat A-nya 25 gitu. Nah, saya mikir lagi, tapi pas sudah dapat kuncinya itu, kan udah urutan kan ya, Pak. Tapi pas dimasukin ke teks, hasil, apa ya, teksnya itu kayak, ya nggak bisa dibaca gitu lah, Pak. Iya. Belum jelas gitu. Saya pikir, Pak, apa emang dari kelompok saya yang salah gitu, apa salah ngitungnya lagi ya, Pak? Apa sebenarnya kuncinya ini, yang peluang aslinya itu ada dari bapaknya gitu, sebenarnya gitu. Bingung juga. Oke. Nggak masalah. Jadi memang mungkin gitu ya, kan itu bergantung pada frekuensi ya, frekuensi masing-masing ya. Kayak teman-teman kan punya, teksnya dicari huruf A-nya frekuensinya berapa, yang paling banyak siapa gitu kan. Nah itu memang ngaruh. Jadi kalau beda-beda juga beda hasilnya. Oke. Jadi nggak masalah sebenarnya jadi memang ya bisa jadi nggak dapat sih, walaupun perhitungannya sudah oke. Berarti coba lagi dengan kemungkinan yang lain. Kayak yang kemarin kan saya coba, walaupun urutan keduanya adalah E gitu ya, saya tukar dengan urutan yang ketiga karena ternyata dari pengurutan yang itu nggak dapat gitu. Antara saya ada kebutuhan sebentar. Tapi nggak masalah. Selama menghitung FPB-nya sudah tepat gitu ya. Harusnya sudah oke kalau bagi saya gitu ya. Kalau yang lain bagaimana? Ada yang dapat? Izin bertanya, Pak. Silahkan. Kan kayaknya kan misalkan Pak kalau mau menyelesaikan kayak enkripsi soal kemarin kan kayaknya bakal lama kan Pak kalau nggak ada inverse dari bilangan-bilangan yang udah dapat gitu kan Pak. Nah itu katanya Bapak sendiri juga bilang mau ngasih tahu ya Pak kayak inverse dari bilangan-bilangannya ya Pak. Sebenarnya Anda juga bisa cari ya, nanti saya coba tunjukkan cara mencarinya gitu ya. Iya sih Pak, takutnya kan kalau pas nanti di UAS, kalau ada disuruh enkripsi juga kan, mungkin kalau pakai cara manual kan
takutnya agak lama gitu Pak. Nyoba terus gitu. Mungkin ada biar tahu gitu cara cepatnya biar nyari inverse gitu Pak. Oke. Ini saya coba tunjukkan apa yang saya, kalau kemarin kan pakai collapse ya, yaitu nggak semua, sebenarnya semua orang bisa akses, cuman mungkin code-nya juga nggak terlalu ini. Tapi kita coba menggunakan Excel saja, bisa. Harusnya sih bisa share screen. Oke, jadi jadi ini saya coba buat gitu ya, tabel perkalian saja dari modulo 6 gitu ya. Jadi Anda lihat, ya ini buat saja dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 25 gitu. Kemudian ini 0, 1, 2, sampai 25. Ya, tentu 0 kali, kalau saya ingin menghitung kan, saya maunya ini di modulo 26 gitu ya. Misalkan saya mau menghitung 26 dikali 4, ini sama dengan ya. Sama dengan 25 kali 4 gitu. Ini kan bisa. Ya, kalau saya ingin 25 kali 4 ini, modulo 26-nya gimana kan? Kita bisa menggunakan sama dengan modulo. Sama modulo, ini angka yang kita mau. Berarti kalau ini yang saya lakukan adalah jadi ini kan saya mau menghitung di BC2 ini, di B5 dikali dengan B1. Ini saya hitung nilainya berapa, terus saya modkan 26. Nanti Anda bisa buat sendiri saja. Jadi nanti 2 kali 1 modulo 26-nya 2. 5 kali 3, 5 dikali 3 gitu ya, 15 gitu. Nanti Anda bisa dapatkan ini. Tinggal Anda cari saja di sini yang hasilnya 1. Kalau di sini 1, artinya 1 itu inverse-nya 1. Kalau di sini 1, artinya 3 itu inverse-nya adalah 9. Jadi Anda bisa coba saja. 15 berarti inverse-nya adalah 7. Nah, bagaimana dengan 2? Ya, 2 nggak ada inverse-nya berarti di sini. Nggak masalah, kalau nggak ada inverse-nya nggak masalah. Jadi nanti kita, berarti kalau Anda melakukan perhitungan terus dapat 2 kali sesuatu ya nggak bisa dihitung. Atau kita lihat, atau kemarin kita coba kan soal yang Anda gitu ya. Untuk ini bisa membuat sendiri di Excel-nya. Bisa, Pak. Bisa Pak. Nanti Anda silakan buat. Ya, nanti Anda catat saja. Buat catatan saja, inverse-nya 1 apa gitu ya. Inverse-nya 2 apa gitu ya. Oh, nanti ini kita share saja. Oke, nah sekarang yang kemarin Anda diminta untuk mana? Stop share. Kombinatorik 10. Kemudian ini ya. Kemarin cryptanalysis dari Sandy Afin ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk jawaban boleh lebih dari 1 kode berarti ya, Pak?
Saya soalnya kemarin nemunya 21,3 sama 25,3 Pak. 21,3 dan 25,3. 25,3. Yang terbaca yang mana? Dua-duanya terbaca Pak. Dua-duanya terbaca. Iya Pak. 25,3. 21,3 sama 25,3. Salah satunya Yang 25 nggak terbaca Pak kalau di saya. ya. Karena Nggak kan kalau terbaca. tidak salah saya dapatnya 21,3 kemarin. Jadi ya kalau dapat 2 nggak apa-apa. Nanti kan berarti sebenarnya dalam proses melakukan crypto analis gitu ya. Ya tidak selalu mulus. Kadang kita melakukan step-step yang ada, ternyata kita masih mendapatkan belum terbaca, belum terenkripsi sebagai teks file. Ya udah kita coba lagi. Jadi kalau langkah-langkah yang kemarin adalah memberikan langkah langkah baiknya dengan mempertimbangkan peluang gitu ya. Jadi kan kalau langkah kasarnya adalah Anda mencoba A-nya 1, B-nya 1, A-nya 1, B-nya 2, A-nya 1, B-nya 3 dan seterusnya. Itu memang cara untuk mendapatkan memecahkannya. Tapi kan itu akan banyak kemungkinan. Setidaknya ada 26 kali 26 kemungkinan kan yang mau kita coba. Nah, untuk memperkecil kemungkinan tadi bagaimana caranya? Yaitu kita mempertimbangkan sifat distribusi peluangnya. Jadi kita lihat kalau di teks asal tuh yang peluangnya paling sering muncul siapa? Di teks sandi kita yang paling sering muncul siapa? Nah, itu kita cocokkan. Seperti itu. Iya ding Pak, ternyata yang 21,3 pas ke 25,3-nya belum diubah ke itu apa? Belum di-run makanya itu. Angka saya masih bisa. Nanti akan terbacanya akan berbeda. Oke. Mungkin kita coba ya. Dari boleh saya ini dulu dong. Silakan Anda buka file Anda gitu ya. Yang tugas teks bahasa Indonesia itu. Yang paling sering muncul apa? A, Pak. A ya. Apa? Jadi kalau secara peringkat, share screen ini. Kalau teks asal itu yang paling muncul urutannya adalah A, kemudian yang paling sering muncul berikutnya di kode Anda, di teks Anda. Tapi ini A ya, semua ya. Yang paling sering muncul. Halo? Tiba-tiba Iya Pak kalau di saya A-N-E-R. A-N-E-R. E dan N duluan siapa? N dulu Pak. N dulu. Iya. Yang lain? Sama. A-N-E-I-R Pak. A-N-E-I-R gitu ya. Boleh di kolom chat deh masing-masing gitu ya, di urutan Anda teks asalnya apa gitu. Kita coba lihat. Kalau teks sandi kan sama semua ya harusnya ya. Berdasarkan ini berapa? Ini sampai ke berapa, Pak? Ke banyak berapa?
Sampai 5 saja deh, nanti kita nggak. ANEIT, ANEIT, ANE, ANE, IS, ANIR, AEL, AEL, OAE. Oke. ANE lah ya, berarti 3 itu yang paling sering muncul ya. ANE. N dan E-nya masih suka bertukar. Oke, jadi ya kita coba ambil 3 ini deh. ANE dengan N dan E-nya masih bisa bertukar ya. Kemudian kalau teks sandinya, tapi A-nya ini ya, A-nya sudah fix ya. Dia selalu di depan gitu ya. Yang suka berbolak-balik itu adalah si N dan E-nya. Kemudian teks sandinya, kalau dari yang teman Anda ini kerjakan, mana? Urutan pertama D ya. Iya, Pak. D, kemudian Q ya. D, Q, kemudian J. Kalau tidak salah urutannya seperti itu. D, Q, dan J. Urutannya D, Q, dan J. D, Q, dan J. Oke, nah ini nanti berarti ini yang Anda misalkan gitu ya. Bahwa kalau enkripsi dari A itu sama dengan D, mengikuti ini gitu ya. Enkripsi dari A itu misalkan adalah D. Maka ini jika dan hanya jika A dikali 0 gitu ya. Karena A itu 0 ditambah B itu sama dengan D. D itu adalah 3. Kemudian Anda coba EN gitu ya. EN-nya sama dengan Q misalkan. EN-nya sama dengan Q ini jika dan hanya jika A dari N itu CKLMN 13 ya. Ditambah B itu sama dengan Q. NOPQ 16 ya. Berarti ini nanti kalau yang persamaan 2 dikurang persamaan 1 gitu ya. Anda peroleh A13 atau 13A sama dengan 13 ya. Oh, ini yang ini. Maka A-nya 1 gitu. Kalau A-nya 1, maka B-nya 3 gitu ya. Kalau B-nya hanya 1, B-nya 3, nggak dapat ya. Ini kalau Anda mendapatkan ini sih sebenarnya udah oke. Cuman tinggal di deskripsinya jalan atau enggak gitu ya. Ada yang hasilnya ini A1 Pak, B. izin bertanya Pak.
Itu sebenarnya Pak itu dimodulin dulu nggak sih Pak? Dari 13. Kan itu min 13 kan ya Pak, dimodulin jadi 13 apa? Sebenarnya kan ya Pak. Terus di inverse 13, kalau di saya itu nyari itu nggak ketemu Pak. Kok di Bapak bisa dapat 1 ya Pak? Enggak. Sebenarnya ini juga nggak dapat. Jadi Anda dapat ini ya. Tapi bisa kita lihat ini. Kita lihat tabel kita yang tadi. Saya buru-buru. 13. Kan ada ini. 13 dikali, kan kita nyari sebenarnya. 13 A, 13 dikali A sama dengan 13 gitu ya. Iya enggak? Nah, kemungkinannya apa berarti? Nah, ini ada banyak kemungkinan sebenarnya. Jadi 13 dikali A sama dengan 13 itu kemungkinannya A-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sebenarnya itu. Jadi ini jadi A-nya, kalau saya punya 13, A sama dengan 13, maka A-nya itu bisa 1, bisa, sorry, tadi bukan 1 ya. 1, bisa 3, bisa 5, 7, dan seterusnya. Berdasarkan tabel perkalian kita tadi. Kan ini ya, 13 kali 1, 13 kali 3, 13 kali 5, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini bisa, tadi salah ya. Jadi A-nya nilainya bisa ada banyak kemungkinannya. Berarti ini Anda harus coba semua kemungkinan. Kalau A-nya 1, B-nya berapa? Terus dicoba. A-nya 3, B-nya berapa? Terus dicoba. Tentu ini akan memakan banyak waktu gitu ya. Dalam hal ini Anda bisa mencoba cara lain. Coba pendekatan lain. Kalau kita menggunakan pendekatan ini, EN sama dengan Q, agak susah nanti, agak ada banyak yang dicoba. Bagaimana kalau kita pandang yang berikutnya? Kalau EN, EA sama dengan D, EN sama dengan, atau kita coba EJ sama dengan E, E sama dengan J. E sama dengan J juga kayaknya belum tentu ya. Kalau ini gimana? Kita masih punya A0 sama dengan plus D sama dengan 3. Kemudian A4 tambah B sama dengan J itu tadi 9 ya. Ini persamaan 2 dikurangi persamaan 1. Jadi ini persamaan 2 kurang persamaan 1. Boleh kan ya? Persamaan 1 kurang persamaan 2 atau persamaan 2 kurang persamaan 1. Berarti saya boleh 4A ditambah B-nya habis. 4A sama dengan 9 kurang 3. Berapa? 6. Nah, kita cari lagi pakai yang tadi 4A. 4 dikali A sama dengan 6. Kemungkinannya apa? 4 dikali sesuatu hasilnya 6. Berarti ini ya bisa dikali oleh 8 atau dikali oleh 21. Jadi A-nya itu bisa
8 atau A-nya bisa 21. Tapi A sama dengan 8 kan ini tidak mungkin ya. Kenapa? Kenapa A-nya nggak boleh 8? Karena ber-FEB dengan 26, Pak. Dia FVB, 2. FVBA dengan 26-nya itu tidak sama dengan 1. Kita maunya FVB-nya 1. Jadi kita pilih A-nya 21. Nah, begitu Anda pilih A-nya 21, nanti Anda bisa dapat B-nya adalah 3. Itu kunci yang kemarin didapat teman Anda. B-nya 3, maka nanti ini dapat A inverse-nya adalah 5. Jadi dengan itu Anda nanti bisa dapat deskripsi hasil. Tapi memang ya tidak selalu lancar gitu ya mendapatkan A dan B yang dimiliki oleh si pengenkripsi gitu. Tapi ini ya, tetap kita ada kemungkinan ini. Bahwa kita peroleh sesuatu dikali A-nya, ini 4 ini kan nggak punya inverse ya. Si 4 ini kan nggak punya inverse. Nggak ada yang dikalikan dari sama dengan 1. Nggak masalah, tapi kita lihat. Dia 4 dikali A sama dengan 6. Berarti kita cari 4 dikali berapa yang sama dengan 6. Dari pilihan yang ada, si 8 dan 21 yang mungkin yang mana? Kalau yang tadi kan 13 dikali berapa sama dengan 13. Oh, ada banyak pilihannya. Nah, itu bisa dicoba juga semua. Gitu. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Jadi mungkin kita perlu berikan tabelnya ya, kalau ujian. Kita perlu 1 kali latihan lagi. Di kuis deh, mungkin kita siapkan untuk kuis. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Sebenarnya saya masih agak bingung sih, Pak, di inverse-nya. Maksudnya itu cara ngelihatnya itu gimana? Kalau menurut yang saya paham gitu ya, Pak, dari minggu kemarin itu. Jadi kan dari misalkan 4A gitu kan ya, Pak. Jadi dari kelipatan 4 ini sebenarnya itu dari kelipatan 4 kan dari 4 kali 1, 4 kali 2 gitu ya kan, seterusnya dimodulin dengan 26, bersisa 1 kan ya, Pak. Gitu kan ya, Pak. Ya, saya ngerti kayak gitu ya kan. Nah, kalau di sini saya gimana ya, agak kurang ngerti aja kenapa bisa dapat 8 sama 21 gitu, Pak. Gini. Kan kita coba list ya. Kan 4 dikali. Jadi yang kita lakukan kan untuk menentukan, misalkan saya punya A kali B sama dengan C kan, kalau A-nya punya inverse, kalau A inverse-nya ada, kita tinggal kalikan dengan A inverse kedua ruasnya. A inverse kali B sama dengan A inverse kali C. A inverse dikali A, hasilnya kan selalu 1. Maka kita dapat 1 kali B sama dengan A inverse kali C. Jadi kita bisa memperoleh B-nya adalah A inverse kali C. Tapi kalau A inverse-nya tidak ada bagaimana? Ya kalau tidak ada kita bisa saja kan kita ingin di sini kasusnya kita mau nyari 4 dikali 4 dikali A sama dengan C gitu ya. Ya kita list semua kemungkinan A. Berarti empat dikali 0 berapa? 0. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3,
12 dan seterusnya gitu ya. Saya peroleh tabel yang ini bahwa saya memperoleh 4 kali itu sama dengan itu. Nah, masalahnya yang tadi dicari adalah saya ingin mencari 4A, 4 dikali A sama dengan 6. Jadi, saya mau cari ini sama dengan 6. Iya. Setelah saya list semua di sini, kemungkinannya ternyata dia terjadi ketika 4 kali 8 sama dengan 6. Dan nanti di 4 dikali 21 sama dengan 6 juga. Berarti berdasarkan tabel kita, nilai A-nya yang mungkin adalah 8 atau A sama dengan 21. Jadi kita sebenarnya mencari 4 dikali berapa sih yang hasilnya 6 gitu ya. Dengan mencoba semua kemungkinan yang ada. Ternyata saya dapat ini gitu. Terjawab nggak? Oh iya Pak, terjawab Pak. Jadi Ya, memang ya. kalau ada inverse-nya ya mudah ya. Kalau ada inverse-nya kita kalikan A inverse, kedua ruas saya dapat B sama dengan sesuatu. Tahu ini akan ini 4B gitu ya. Oke, nah 4B sama dengan 6. Nah, B-nya berapa? Kan pertanyaannya sama. A kali B sama dengan C. B-nya berapa? Kalau ada inverse-nya, si A-nya kita kalikan A inverse. Kalau nggak ada ya kita lihat semua kemungkinan 4 kali sesuatu. Yang hasilnya 6, berarti itu adalah kemungkinan B-nya. Gitu. Kita butuh latihan sekali lagi kayaknya. Oke, ada lagi yang masih ngawang gitu? Bingung? Pak izin bertanya Pak. Silakan. Misalkan 8-nya itu 5. Berarti 5 sama 21-nya dicek satu-satu Pak. Oh ini 5 gitu ya, 4 kali, misalkan 4 Iya, kali Pak. 5 ternyata 6 juga gitu ya. Iya, nanti ini juga berarti bisa Anda cek gitu. Kalau 5 tambah itu sama dengan apa? Berarti ini dicek juga. Kalau yang pas ini nggak dicek gara-gara FVB-nya. Jadi dia nggak mungkin tuh. Dia kalau di sini A ya, saya harus balik. Nggak mungkin kan A-nya FVB-nya dengan 26, 2 gitu. Ini kebetulan dapat dia 1. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya ini untuk cryptanalysis yang lainnya kita nggak coba bahas deh, kita bahas materi yang Shannon. Kalau materi untuk yang hari ini sih, ini sifatnya pengetahuan ya. Jadi mungkin kita bisa cepat saja. Ini kita akan bicara tentang teori Shannon, jadi ini bicara tentang keamanan dari sebuah sandi, keamanan sempurna. Ini berdasarkan paper yang ditulis oleh Claude Shannon gitu ya.
Ini di tahun 1949. Di dalam judul papernya ada Communication Theory of Secrecy System. Anda bisa cari gitu ya. Lengkapnya seperti apa. Ini terbit di jurnal Bell System Technical gitu. Ini kenapa nggak mau ke hide? Apa deh? Nah, di sini ada 2 tipe keamanan yang dibahas. Sebenarnya tapi enggak, atau teorinya gitu ya. Kalau kita bicara suatu sistem kripto itu aman atau enggak, kita menilainya dengan apa gitu. Nah, cara menilainya ada 2 gitu ya. Secara umum adalah keamanan secara komputasi dan keamanan tanpa syarat. Dalam hal ini, suatu sistem kripto kita katakan dia aman secara komputasi gitu ya. Jika algoritma terbaik yang ada untuk memecahkannya membutuhkan sedikitnya n buah langkah dengan n-nya sangat besar. Nah, ini bagian di sini yang akan nggak bisa di-hide ya explore-nya. Jadi kalau kita bicara keamanan secara komputasi, berarti kita bicara algoritmanya gitu ya. Kalau untuk menyelesaikan atau untuk memecahkan sistem kripto gitu ya. Berarti langkah-langkahnya tuh harus besar gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara sandi geser aja. Saya ingin memecahkan sandi geser gitu. Kira-kira langkahnya sebanyak apa gitu ya. Ya tentu langkahnya kayak misalkan input teks. Kita bicara kalau kita punya teks sandinya. Jadi kita melakukan serangannya secara ciphertext only. Text only. Kalau ciphertext only berarti kita punya teks sandinya. Yang dilakukan apa? Ya untuk gitu ya. Untuk K kunci gitu ya, kuncinya apa kita pakai untuk K nilainya dari 0 sampai dengan 25 gitu ya. Anda coba gitu. Katakanlah jadi dideskripsikan katakanlah berarti apa? Deskripsinya adalah si teks sandinya gitu ya. Teks sandinya Anda kurangkan dengan kuncinya gitu ya. Jadi misalkan punya teks sandi apa gitu, Anda deskripsikan gitu. Nah ini kan berarti Anda butuh berapa langkah? Ya langkahnya akan sebanyak, katakan ini 1 langkah gitu ya. Ngitung teks sandi, kemudian kurangi K, dapat hasilnya, kemudian looping sekali lagi, ke langkah kedua berarti ya. Ngitung teks sandi, kurangi K yang berikutnya, kurang 1,
Di looping berarti ini akan sebanyak, katakanlah ada sebanyak 26 langkah. Berarti ini N-nya baru sedikit. Anda bisa memecahkan sandi tersebut dengan 26 langkah. Nah, berarti secara umum sandi geser itu apa namanya? Tidak aman secara komputasi ya. Karena bisa kayak Anda bisa mendapatkan gitu ya. Teks asalnya dalam 26 langkah. Dan kalau sandi substitusi gimana gitu? Ya sandi substitusi atau sandi affin aja. Sandi affin kan berarti Anda coba dengan A-nya dari 0 sampai 25 gitu ya. Ya walaupun nggak sebanyak ini gitu. B-nya juga katakanlah Anda coba 0 sampai 25. Berarti ada 26 kali 26 pasang kemungkinan gitu ya. Ya ini masih cukup kecil, berarti masih nggak aman secara komputasi. Kalau sandi substitusi, kan si A, B, C, D, E, dan seterusnya kan, ini A bisa kita ganti gitu ya. Kalau substitusi kan A bisa diganti C, bisa diganti D, bisa diganti F, dan segala macamnya. Ada berapa banyak kemungkinannya? Ada 26 gitu. Kemudian B-nya ada berapa kemungkinan? Ada 25, karena salah satunya sudah dipilih sebagai substitusi untuk A-nya. C-nya nanti ada 24, dan seterusnya. Berarti banyaknya kunci, jadi kita bicara banyaknya kunci, ya ini setidaknya ada 26 faktorial. Dulu ini termasuk angka yang sangat besar secara komputasi gitu ya. Dulu menjalankan 26 langkah itu udah sangat besar. Nah, tapi sekarang kan untuk dengan kemampuan komputasi yang sekarang ini kecil gitu. Jadi dulu mungkin sandi substitusi ini bisa kita katakan aman secara komputasi. Tapi sekarang dia sudah tidak aman secara komputasi. Kita mungkin bisa bilang seperti itu. Jadi kalau keamanan secara komputasi berarti kita melihat kalau kita bisa bikin algoritma untuk memecahkannya, nah algoritmanya ini butuh berapa langkah untuk menyelesaikannya. Kalau untuk sandi-sandi klasik memang kita cukup melihat ada berapa kemungkinan untuk kata kuncinya gitu, kuncinya. Mungkin untuk sandi yang lain bisa lebih banyak lagi. Ya, jadi kalau keamanan secara komputasi seperti itu. Nah, kalau berikutnya adalah keamanan tanpa syarat. Di suatu sistem kripto dikatakan aman tanpa syarat jika sistem tersebut tidak dapat dipecahkan walau diberikan kelulusan. Jadi kalau diberikan waktu yang sangat panjang untuk memecahkannya, diberikan komputer yang sangat canggih, tapi nggak bisa dipecahkan, nah itu kita bicara dia aman tanpa syarat. Sekali lagi ini juga untuk sandi-sandi klasik gagal semua nih, nggak ada yang aman tanpa syarat. Nggak tahu nih kalau cryptocurrency gitu ya, cryptocurrency yang menggunakan hash problem. Nanti coba Anda baca-baca deh. Kalau sistem kripto pada sistem cryptocurrency itu apakah bisa dipecahkan dengan mudah atau enggak gitu. Secara umum suatu sistem kripto dikatakan aman tanpa syarat kalau kita tidak bisa memecahkannya walau dalam waktu yang lama dengan sumber daya apapun. Tentu kalau misalkan kita tidak tahu gitu ya,
atau sistem kriptonya tidak diketahui gitu. Jadi ini ngenkripsinya caranya gimana? Kalau sebelumnya kan kita selalu tahu ya, oh Sandi Gazar ngenkripsinya kayak gini. Sandi substitusi ngenkripsinya seperti ini. Kita bisa tahu cara memecahkannya, berarti saya tinggal mencari kuncinya. Nah, kalau sistem kriptonya tidak tahu, misalkan orang membangun sistem kripto yang baru gitu dan tidak ada orang lain yang tahu sistemnya seperti apa ini, maka kita bisa mendapatkan aman tanpa syarat ya. Orang lain mau diberikan waktu yang tak terbatas dengan sistem komputer yang sangat canggih juga dia nggak akan tahu bagaimana untuk mengenkripsikannya. Kalau sistemnya aja nggak tahu, ya saya mau membangun algoritmanya seperti apa. Gitu. Tapi tentu nggak mudah juga. Ya kalau Anda membuat sistem kripto yang hanya Anda sendiri yang tahu, ya gunanya buat apa? Kan tujuan dari sistem kripto adalah untuk transfer informasi gitu ya. Setidaknya ada 2 orang yang tahu. Nah, dari 2 orang itu siapa tahu bocor ya. Bisa seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan, apakah sistem kripto Sandi Geser, Afin, dan substitusi ini aman secara komputasi dan aman tanpa syarat gitu ya. Untuk kita dengan mudah kita bisa bilang ya tidak ternyata, karena algoritma yang sederhana saja ternyata kalau Sandi Geser cukup 26 langkah setidaknya gitu ya. Sandi Afin ya nanti lebih banyak sedikit, substitusi lebih banyak lagi, cuman ya masih terkejar lah untuk sistem kripto yang sekarang, untuk komputer yang sekarang. Nah, untuk melihat mendefinisikan keamanan secara matematis gitu ya, di sini kita menggunakan konsep pada teori peluang. Jadi kita definisikan kalau misalkan kita punya variabel acak X dan Y. Ada yang tahu variabel acak itu apa? Perubahan acak? Ya, himpunan dari kejadian acak sebenarnya. Nah, kita misalkan P kecil X itu adalah nilai peluang gitu ya, peluang X bernilai X. Jadi kalau kita bicara X-nya adalah variabel acaknya munculnya mata dadu gitu ya. X-nya adalah percobaan munculnya mata dadu, maka X-nya kan kemungkinannya juga munculnya dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu. Kemudian PX-nya, ya peluang munculnya 1. Peluang munculnya 1, ya 1/6 gitu ya. Peluang munculnya 2 adalah 1/6 juga gitu. Nanti tinggal X kita apa. Kemudian PX, Y ini menyatakan peluang ketika X-nya bernilai X dan Y-nya bernilai Y. Jadi misalkan peluang muncul, jadi misalkan saya punya 2 dadu gitu ya. Ini dadu 1, dadu 2 gitu ya. Peluang X-nya bernilai 2 dan Y-nya bernilai ganjil berapa? Kan ini nanti 1/6, peluang Y-nya ganjil ya 3/6 gitu. Jadi peluang X-nya ganjil, X-nya 2, Y-nya ganjil berapa? Ini peluang X, Y gitu. Peluang X-nya bernilai X kecil, Y-nya bernilai Y kecil.
Kalau ini peluang X besarat Y, ya peluang X-nya bernilai X jika diberikan Y-nya bernilai Y. Jadi Y-nya udah diketahui dulu. Itu seperti yang di Madas 2 ya dulu ya. Anda mau jadi ada katakan 3 bola merah, 4 bola biru gitu. Peluang Anda mengambil bola merah berapa di situ? 3/7 gitu ya. Tapi kalau peluang Anda mengambil merah setelah Anda mengambil biru berapa? Ini kita perlu menjelaskan M itu kejadian apa begitu. Jadi berarti Anda harus ngambil biru dulu. Berarti peluang ngambil biru dulu gitu ya. Dikali dengan habis itu peluang mengambil merah. Dengan birunya sudah diambil. Jadi ini peluang mengambil merah. Jadi Anda melakukan pengambilan 2 kali. Peluang mengambil merah setelah Anda mengambil 1 biru gitu. Ya berarti Anda mengambil biru peluangnya adalah 4/7 dikali karena sudah diambil biru 1 tinggal 3 merah, 3 biru. Peluang mengambil merahnya jadi setengah gitu ya. Jadi nanti 4/12 peluang mengambil merah dengan syarat birunya sudah diambil gitu. Itu 4/14, Pak. 4/14 kenapa? Oh 4/14 ini ya? Oh. Jadi peluang bersyarat itu bahwa peluang X-nya terjadi kalau Y-nya sudah terjadi dulu. PX bersyarat Y. Nah, X dan Y, kejadian X dan Y ini kita katakan bebas kalau peluang X muncul Y muncul itu sama dengan perkalian peluang X muncul dan peluang Y muncul. Secara umum tidak selalu bebas gitu ya. Tapi kalau ini terjadi peluang X dan Y itu sama dengan peluang X dikali peluang Y untuk setiap X dan Y yang mungkin, kita katakan variabel X besar dan Y besar ini kita akan bebas, saling bebas. Nah ini nanti kaitannya seperti ini, yang tadi. Ini kan peluang M bersyarat B kan sebenarnya kayak kita hitung dulu. Peluang B dikali peluang M dan B terjadi gitu kan ya. Kalau nanti X enggak. Ini enggak. Ini peluang X dan Y gitu ya. Peluang X dan Y, jadi peluang X terjadi, Y terjadi itu kemungkinannya 2. Jadi Y-nya terjadi dulu, kemudian X-nya terjadi. Makanya X-nya bersyarat Y gitu ya. Jadi peluang X dan Y terjadi itu gimana munculnya? Ya, Y terjadi dulu, habis itu X terjadi. Maka saya punya yang ini. Peluang Y terjadi dikali dengan peluang X bersyarat Y. Atau gitu ya, X-nya terjadi dulu, kemudian Y-nya terjadi setelah X. Maka saya punya ini. Maka peluang X dan Y terjadi itu adalah peluang
X terjadi dikali dengan peluang Y dengan syarat X-nya sudah terjadi. Ini teori peluang seharusnya sudah dibahas nih. Nah, berdasarkan kedua persamaan ini, ya ini kan berarti sama dengan gitu ya, PXY, PY itu sama dengan PYX, PY bersyarat X, PX. Sehingga nanti PY itu sama dengan peluang Y bersyarat X, PX per PY. Jadi peluang Y. Jadi peluang Y terjadi itu adalah peluang Y terjadi setelah jika X terjadi dikali dengan peluang X terjadi dibagi dengan peluang X dengan syarat Y. Ini yang kita peroleh di bias. Oh, dia yang mau diambil malah ininya. Peluang X bersyarat Y adalah peluang Y bersyarat X dibagi peluang Y. Peluang X bersyarat Y adalah peluang X dikali peluang Y bersyarat X per PY. Jadi ini diperoleh dari tadi. Kita punya ini, X dan Y terjadi, ya berarti Y-nya terjadi kemudian X-nya, atau X-nya terjadi kemudian Y-nya. Karena dua itu sama dengan, kita bisa memperoleh teorema Bayes ini. Akibatnya kalau saya punya X dan Y yang saling bebas, tadi kalau X dan Y saling bebas kan peluang X, Y sama dengan peluang X kali peluang Y. Ini kalau saling bebas. Saling bebas saya substitusikan ke mana? Ini apa? Nah, kita peroleh ini. Benar nggak? Saling bebas tuh gitu. PX kita peroleh peluang X bersyarat Y sama dengan PX. Kenapa? Yang tadi ya. Jadi kita punya peluang X bersyarat Y, peluang X, Y kan kalau sebelumnya adalah peluang X terjadi dengan peluang X terjadi dikali dengan peluang Y bersyarat X. Kalau dia saling bebas, ini sama dengan peluang X, Y-nya sama dengan peluang X dikali peluang Y. Ya, ini nanti bisa kita coret TX-nya. Jadi ini kita peroleh maka peluang Y sama dengan peluang Y bersyarat X. Nah, dengan cara yang sama sebenarnya kan kita punya peluang X, Y itu sama dengan peluang X bersyarat Y dikali PY. PX, Y-nya adalah PX dikali PY. Sehingga nanti kita peroleh PX-nya adalah sama dengan peluang X bersyarat Y. Ini. Jadi kalau kita punya X dan Y-nya saling bebas, kedua pubacak ini saling bebas, maka peluang X terjadi itu tidak bergantung lagi dengan Y-nya. Jadi peluang X muncul
jika Y muncul ya sama saja dengan peluang X-nya. Nggak berpengaruh berarti Y-nya di sini. Begitu juga sebaliknya bahwa Y-nya itu nggak mempengaruhi peluang X-nya untuk muncul. Oke, nah misalkan kita punya distribusi peluang pada ruang kata asal. Nah, distribusi peluangnya ini kayak yang tadi, bahwa kita tahu kalau kata asal pakai bahasa Indonesia gitu ya, si A itu punya frekuensi gitu ya, punya peluang sendiri berapa gitu kan ya. A-nya peluangnya paling besar gitu ya. Terus B-nya punya peluang B. Nah, itu yang kita sebut sebagai distribusi peluangnya. Jadi A-nya peluangnya berapa, B-nya peluang berapa. Nah, kalau itu kita punya, kita definisikan ini gitu ya. P plain text X. Ini adalah peluang kata X muncul. Kemudian kita juga bisa punya peluang untuk ruang kunci. Kalau misalkan sandi geser berarti kuncinya ada 0 sampai 26 gitu ya. Dan masing-masing peluangnya adalah 1/26 gitu ya. Peluang kunci 1 dipilih 1/26. Tapi kalau ini peluang A dipilih ya berapa persen gitu kan ya. Bergantung dengan data-data tadi. Nah, dalam hal ini distribusi peluang kata asal dan distribusi peluang kunci itu tidak saling mempengaruhi gitu ya. Kan kalau saya mau memilih kunci, saya nggak memikirkan kata asal yang muncul apa gitu kan ya. Kunci mah ya udah dipilih aja. Saya juga mau peluang A-nya muncul gitu kan, nggak berpengaruh sama kunci yang saya pakai apa di kata asal, tapi berpengaruh oleh ya frekuensi munculnya di bahasa Indonesia berapa gitu. Tapi jadi di sini X dan K itu saling lepas, dia tidak saling mempengaruhi juga peluangnya. Nah, tapi distribusi peluang P dan K gitu ya, akan menginduksi distribusi dari teks sandinya. Jadi kalau saya menggunakan kunci, atau kalau di sini yang paling sering muncul adalah A gitu ya, ini paling sering muncul. Yang di C nanti yang sering muncul siapa? Ya bergantung dengan K sama ini kan ya. Apakah F paling sering muncul ya nggak tahu. Ya kalau A dipetakan jadi F ya F jadi sering muncul. Kalau A-nya dipetakan jadi K ya K-nya yang sering muncul. Jadi distribusi si perteksnya, si teks sandinya itu bergantung dengan distribusi dari kata asal dan kuncinya. Kita bisa bilang itu. Nah, misalkan untuk sembarang kunci K gitu ya, saya definisikan himpunan CK itu adalah hasil enkripsi dari X oleh K gitu. Nanti kita lihat contohnya. CK menyatakan himpunan kata sandi yang mungkin jika kunci K dipilih. Contohnya ini. Agak jauh, kita pelan-pelan contoh. Misalkan saya punya ini kata asal nih. Kata asal, plain text-nya adalah A, kalau enggak B. Terus saya punya 3 buah kunci. Kalau dikunci 1, A itu dipetakan jadi 1. B itu dipetakan jadi 2. Berarti di sini C-nya, jadi C itu adalah CK adalah semua anggota EK. Jadi di sini nanti saya peroleh
C dari K1 itu adalah himpunan semua hasilnya gitu ya. C dari A1 berarti 1 dan 2. C dari K2 itu adalah 2 dan 3 karena A dan B itu dienkripsi jadi 2 dan 3. C dari K3 itu adalah 3 dan 4. Jadi CK itu. CK itu berarti menyatakan semua kata sandi yang mungkin gitu. Di CK itu menyatakan himpunan kata sandi yang mungkin jika kunci K-nya dipilih. Jadi bergantung dengan K-nya. Sehingga nanti distribusinya atau peluang kata sandi tadi, peluang Y-nya, anggota C itu merupakan penjumlahan dari peluang K-nya dipilih dikali dengan peluang teks asalnya dipilih. Dicatat dulu. Untuk setiap K yang mungkin. Sudah dicatat? Jadi kalau saya mau menghitung dari contoh saya yang ini, peluang jadi kata sandinya tuh yang mungkin kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Kata asalnya cuma 2, kalau kemarin kan kita kata asalnya 0 sampai 26, kata sandinya juga 0 sampai 26. Tapi kan nggak harus selalu seperti itu. Pada kasus ini kata asalnya adalah A dan B, kata hasilnya adalah 1, 2, 3. Nah, ketika saya ingin menghitung PC1, berarti saya jumlahkan untuk setiap K yang mungkin, untuk K1, nilai dari, jadi PCY itu adalah penjumlahan untuk setiap K yang mungkin, di mana ini perkalian dari PK K EP D A. Jadi kalau K-nya 1, kan peluang K1 dipilih dikali dengan peluang DKY. Jadi enkripsi. Jadi kalau 1 itu apa? Enkripsinya kan kalau ini saya balik, kalau di K1 deskripsi dari 1 adalah A. Deskripsi dari 2 adalah B gitu kan ya. Kalau di K2 deskripsi dari 2 adalah A, deskripsi dari 3 adalah B. Nah, katakan kita jangan K1 deh yang agak banyak, K2. Saya mau menghitung peluang peluang si 2 dipilih sebagai peluang si 2-nya muncul gitu ya. Peluang 2 muncul sebagai kata sandi. Berarti peluang ini dipilih, peluang K1 dipilih, dikali dengan peluang ini kan ya, peluang B2 dipilih. Peluang deskripsi dari 2. Ditambah peluang K2 dipilih
dikali peluang deskripsi dari 2 oleh K2. Jadi ini peluang K1 dipilih. Jadi peluang ini terjadi gitu ya. K1 dipilih adalah setengah. Saya ada datanya ini. Dikali dengan peluang D2. D2 ini adalah peluang deskripsi dari 2 adalah di K1 adalah B. Jadi peluang B dipilih berapa? Ditambah 1/4 dikali peluang A dipilih gitu. Jadi sebenarnya kan peluang 2 itu dipilih ya peluang terjadinya ini kan ya. Peluang 2 muncul tuh ya kalau K1-nya dipilih dan B-nya dipilih kan ya. Makanya sebenarnya ini kita peroleh peluang K1 dipilih dikali peluang B-nya dipilih. Ditambah dengan peluang K2 dipilih dan A-nya dipilih. Nah ini diambil nggak? Nggak, karena ya sebenarnya bisa saja. Peluang K3 dipilih dikali dengan peluang siapa di sini yang dideskripsikan jadi 2? Nggak ada, berarti dikali 0 gitu ya. Maka ini nggak dihitung. Jadi tuh kalau peluang Y dipilih, jadi peluang teks sandi Y dipilih, di antara semua teks sandi yang ada adalah penjumlahan dari perkalian ini. Jadi K1 dipilih, terus peluang yang dideskripsikan oleh Y, ditambah K2, kemudian ini siapa sih di K2 yang dideskripsikan sebagai Y itu peluangnya berapa, kita kalikan. Dan dicoba. Di peluang Y sebagai kata sandi dengan syarat X. Nah ini kalau diketahui X-nya, kita ingin menghitung peluang 2 itu adalah teks sandi dari A gitu ya. Jadi A di-enskripsikan jadi 2 itu peluangnya berapa? Nah ini adalah peluang Y adalah kata sandi dari X. Ini kita hitung sebagai ya, kita hitung peluang, kita jumlahkan peluang semua kata kunci di mana X-nya E-nya dienskripsi jadi Y atau Y-nya dideskripsi jadi X. Dalam hal ini berarti peluang peluang 2 itu dienkripsi dari 1 gitu ya. Berarti kan tinggal dalam hal ini kita menghitung, kita contohnya di sana. Bagaimana kalau saya mau menghitung peluang 2 itu adalah teks sandi dari A? Ya berarti itu sama saja saya memilih, nah ini 2 merupakan teks sandi dari A ini kan terjadi ketika di kunci 2 saja kan ya? Ya berarti saya ini sama saja dengan saya memilih peluang saya memilih kunci 2. Ya kalau saya menghitung peluang 3 dari A ya berarti ini adalah sama saja dengan peluang dari kunci 3. Peluang saya memilih kunci 3 dan seterusnya. Nah dari 2 tadi nanti kita bisa peroleh bahwa peluang X bersyarat Y akan sama dengan ini.
peluang saya memilih X dikali dengan penjumlahan peluang saya memilih kunci yang menghasilkan Y ketika X saya enkripsi gitu ya, bilangnya seperti itu, dibagi dengan penjumlahan semua kemungkinan peluang dari Y dipilih. Catat dulu deh. Oke, nah tujuannya untuk apa sebenarnya di sini? Bahwa kita ingin mendefinisikan sebuah sistem kripto yang mempunyai keamanan sempurna. Itu ada di sini didefinisikan sebagai sistem kripto yang memiliki peluang X dipilih sebagai enkripsi dari atau peluang X merupakan kata asal dari Y itu sama dengan peluang X dipilih. Sebenarnya kan ini terjadi kalau X dan Y saling bebas gitu ya. Jadi ini sebenarnya mau bilang bahwa sistem kripto yang baik itu jika distribusi peluang X dan distribusi peluang Y itu saling bebas. Jadi tidak saling mempengaruhi distribusi peluangnya. Kalau saling berpengaruh, nah itu yang nanti ya mungkin bisa lebih mudah dideskripsikan gitu ya. Tapi secara statistik kita mau bilang ini, bahwa distribusi peluang X dan distribusi peluang Y itu saling bebas, ditunjukkan dengan bahwa peluang saya mendapatkan X sebagai kata asal dari Y itu sama dengan peluang X pada distribusi awalnya. Nah, ini coba Anda oke. Oke, nanti coba dihitung ya nilai ini peluang saya memilih 1 gitu ya. Peluang saya memilih 2, peluang saya memilih 3, dan peluang atau peluang teks sandi 1 muncul, peluang teks sandi 2 muncul, peluang teks sandi 3 muncul, dan peluang teks sandi 4 muncul berapa. Kemudian hitung juga peluang A itu merupakan teks asal dari 1, peluang A itu merupakan teks asal dari 2, peluang A merupakan teks asal dari 4 itu berapa. Mengikuti rumus yang tadi. Nanti kita lihat kira-kira ada nggak yang kata sandi yang sempurna gitu. Tapi ini nanti Anda coba dulu saja karena sudah mau 5:30, mau saya cukupkan dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini. Kayaknya udah pada nyari takjil masing-masing ya. Dari saya belum ada sih, Pak. Oke. Saya juga belum, Pak. Oke. Ya nanti mungkin ini kita lihat gitu ya perhitungannya pada minggu depan gitu ya. Anda silahkan hitung sendiri. Nanti sebelum kita masuk perkuliahan minggu depan, kita lihat lagi ini. Kira-kira perhitungannya sama nggak Anda dan saya? Kalau nggak sama kan berarti cara menghitungnya ada yang salah. Perlu kita koreksi. Itu silakan Anda coba dulu, nanti ini saya share.
Itu mungkin dari saya untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sambil saya siapkan absennya. Izin bertanya, Pak. Untuk Silakan. materi minggu lalu belum di-share ya, Pak? Belum ya? Belum berarti. Nanti berarti sekalian yang ini ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mungkin diingatkan lagi besok ya, karena hari ini kayaknya nggak sempat untuk di-up. Dan salah satu dari Anda boleh chat ke WhatsApp saya ya. Ada kan ya yang punya ini nomor saya? Harusnya sih ada. Harusnya ada mahasiswa perwalian saya. Oke, mungkin bisa sambil diisi daftar hadirnya sambil saya minta tolong untuk mengaktifkan kamera. Jadi intinya sih kalau kita punya distribusi dari kata asal ya, biasanya itu kan bergantung dengan bahasa yang kita gunakan. Kalau kita ngomongin bahasa Inggris ya berarti yang data yang sebelumnya yang kita gunakan distribusinya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia mungkin yang bisa Anda kumpulkan ini, Anda kumpulkan semua jadi satu mungkin akan dekat dengan nilai aslinya. Kemudian kalau distribusi kunci berarti berdasarkan sistem kripto yang kita gunakan ya. Kalau kita menggunakan sandi geser ya, kuncinya ada 26 ya, sama semua kan ya peluang untuk dipilihnya. Nah mungkin pada sistem kripto yang lain ada kemungkinan kunci yang lebih disukai gitu. Kalau kalau ada kunci yang lebih disukai ya berarti nanti akan berbeda peluang sebuah kunci itu dipilih sehingga distribusinya nanti berbeda. Nah, pada akhirnya distribusi dari kata hasilnya misalkan nanti kira-kira A itu di teks sandi gitu ya. Itu akan sering muncul atau enggak ya itu nanti bergantung dengan kunci yang dipilih dan juga distribusi dari teks asalnya. Jadi mau dilihat di situ dan kita bisa hitung peluangnya, peluang dari huruf D itu dipilih sebagai teks sandi itu berapa kalau kita punya sistem kriptonya. Seperti itu. Oke, kita ambil screenshot yang pertama. 1, 2, 3. Saya pindahkan. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terakhir halaman ke-3. 1, 2, 3. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini gitu ya. Tidak terlalu banyak.
mungkin kita bisa review sedikit di minggu depan sebelum kita masuk ke, harusnya sih masuk ke ini ya, teori coding, pengantar teori coding. Ya bagaimana kita mengkodekan, sebenarnya sama saja kita mengenkripsi. ABC itu bisa kita enkripsi jadi apa, kita bisa kodekan menjadi apa. Nanti kita lihat sistemnya seperti apa, secara matematis teori coding itu seperti apa, coding itu seperti apa, teorinya seperti apa. Kira-kira itu. Ya semoga, ya udah sore, nggak usah banyak waktu. Ya. Ya saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan. Makasih Pak. Yuk, sama-sama.